Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik studi kasus alat dan mesin mengenai proses pengolahan gandum menjadi tepung terigu di PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills Surabaya. Nah, yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Salah satu produsen tepung terigu di Indonesia adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills. PT ISM Tbk Bogasari Flour Mills memproduksi tepung terigu dengan berbagai merek dagang seperti Cakra Kembar Emas, Elang, Kunci Biru, Segitiga Biru, Segitiga Hijau, dan Lencana Merah. PT ISM Tbk Bogasari Flour Mills juga memproduksi hasil samping penggilingan gandum seperti bran, fine bran, pollard, industrial flour, dan pellet. Perusahaan ini didirikan di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Surabaya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan terigu masyarakat Indonesia sejak tahun 1971. Pabrik yang dipilih sebagai tempat penelitian praktek adalah PT ISM Tbk Bogasari Flour Mills Surabaya yang terletak di Jalan Nilam Timur nomor 16 Tanjung Perak, Surabaya. Nah, tujuan praktikum di sini adalah untuk melakukan proses pendeteksian pada alat pembuatan tepung terigu. Manfaat yang didapatkan agar mahasiswa mampu mengetahui alat apa saja yang digunakan pada proses pengolahan tepung terigu dan prinsip kerja dari alat tersebut. Yang bab kedua ada tinjauan pustaka. 2.1 Sejarah singkat perusahaan. PT ISM Tbk Bogasari Flour Mills Surabaya didirikan oleh 4 pengusaha, yaitu Bapak Sudono Salim Ibrahim, Rizjat Juhar Sutanto, dan Sudwikatmono. PT ISM Tbk Bogasari Flour Mills Surabaya secara hukum didirikan pada tanggal 7 Agustus 1970, tercatat di notaris, dan mulai membangun fasilitas pabrik penggilingan gandum yang pertama di Tanjung Priok, Jakarta, sesuai peraturan pemerintah nomor 8/68 dengan penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 1971 di PT ISM Tbk Bogasari Flour Mills Surabaya berada di bawah naungan Bulog yang bertindak sebagai importir gandum dan 5 distributor tepung terigu, sedangkan PT ISM Tbk Bogasari Flour Mills Surabaya berfungsi sebagai pengolah yang juga menyediakan sarana penyimpanan bagi Bulog. Yang 2.2 ada sanitasi mesin dan peralatan. Mesin peralatan yang digunakan dalam proses produksi berhubungan secara langsung dengan bahan baku. Kegiatan sanitasi ini bermanfaat untuk membersihkan peralatan dari sisa bahan yang menempel 97 derajat agar mesin dapat bekerja secara optimal dan memiliki usia pakai yang panjang. Bab 3 ada metodologi penelitian. 3.1 ada waktu dan tempat, di mana hari dan tanggalnya pada Sabtu 18 Oktober 2021 pada jam 18.25. Tempat penelitiannya adalah di PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills Surabaya. Teknik pengambilan data yang diambil menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mencari data yang relevan dari buku jurnal dan artikel. Bab 4 ada hasil dan pembahasan. 4.1 ada alat dan transportasi. Alat dan transportasi di sini yang digunakan, yang pertama ada pneumatic system, di mana pneumatic conveying adalah suatu metode untuk mentransfer produk dengan menggunakan bantuan aliran udara sebagai media pembawa produk. Yang kedua ada mechanical system. Mechanical system transport adalah suatu metode untuk mentransfer produk menggunakan pergerakan dari alat.
Selanjutnya ada belt conveyor. Alat ini dapat memindahkan bahan dengan kecepatan beberapa meter per detik dan sejauh beberapa kilometer dengan kemiringan maksimum 20-30 derajat. Selanjutnya ada chain conveyor. Chain conveyor merupakan alat transportasi yang terdiri dari penggaruk atau sayap yang dihubungkan dengan rantai dan digerakkan oleh power rollers. Kemudian ada screw conveyor, merupakan alat transportasi bahan yang terdiri dari rotating screw yang tertutup oleh truk atau duct. Alat ini dapat memindahkan bahan padat secara horizontal atau dengan kemiringan maksimal 45 derajat. Selanjutnya ada bucket elevator, adalah alat transportasi yang terdiri dari satu seri bucket yang terbuat dari logam berhubungan dengan rantai kontinu yang bergerak ke atas dan ke bawah. Bucket elevator ini digunakan untuk memindahkan bahan padat secara vertikal. Nah, selanjutnya ada alat operasi. Alat operasi di sini ada press-lining rotary separator yang berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impurities yang berukuran lebih besar seperti kayu, ranting, batu, dan lain-lain. Kemudian ada flowmatic regulator yang berfungsi sebagai alat pengatur proporsi biji gandum yang masuk ke tahap proses penggilingan. Selanjutnya ada magnetic separator. Fungsinya untuk memisahkan biji gandum dari material logam dengan memanfaatkan magnet listrik yang ada pada mesin. Kemudian ada rotary splitter, berfungsi untuk membagi outlet dari magnetic separator menjadi beberapa bagian yang kemudian dibawa menuju gravity separator. Kemudian gravity separator berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impurities berdasarkan ukuran. Kemudian classifier aspirator di sini berfungsi untuk menghilangkan kotoran pada biji gandum yang memiliki berat lebih ringan daripada biji gandum. Kemudian ada disk cleaner separator, berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impurities berdasarkan ukuran dan bentuk. Kemudian ada intensive horizontal scourer, adalah mesin yang berfungsi untuk membersihkan biji gandum dari impurities yang masih menempel pada kulit biji gandum. Kemudian ada Terrara classifier, berfungsi untuk memisahkan biji gandum atau kopong, sekam, atau debu yang masih tertinggal pada biji gandum setelah keluar dari scourer. Kemudian ada Dry stoner, berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impurities. Kemudian ada Moisture Control Unit MYFC, berfungsi untuk mendeteksi kadar air awal biji gandum. Kemudian ada Water Proportioning Unit MOZF, berfungsi untuk mengatur pengeluaran air yang telah ditetapkan oleh MYFC. Kemudian ada Intensive Dampening Unit, berfungsi untuk mengatur pencampuran air dengan gandum agar meningkatkan kadar air biji gandum sehingga mendapatkan karakteristik milling yang baik. Kemudian ada horizontal roller mill, berfungsi untuk memecah biji gandum hingga diperoleh tepung dengan menggunakan roll pemecah. Kemudian ada centrifugal impactor, berfungsi untuk memisahkan atau menghancurkan endosperm yang berbentuk pipih. Dan kemudian ada rotary detacher, berfungsi untuk menghancurkan endosperm yang berbentuk pipih dari proses reduksi. Kemudian ada cyclone, merupakan salah satu media dalam transportasi pneumatik yang berfungsi untuk memisahkan produk dari udara. Kemudian ada airlock, berfungsi untuk memindahkan produk ke area yang memiliki tekanan berbeda dari tekanan pada areal asal dengan prinsip gravitasi. Kemudian ada filter, berfungsi untuk menyaring udara dari sistem pneumatik atau aspirasi agar udara yang dikeluarkan bersih. Dan kemudian ada giant plant shifter, berfungsi untuk mengayak, memisahkan, dan mengelompokkan hasil penggilingan biji gandum. Kemudian ada purifier, berfungsi untuk memurnikan semolina. Dan selanjutnya ada brand finisher, berfungsi untuk mengambil endosperm yang masih tersisa atau menempel pada
biji gandum. Kemudian ada fibrofinisher, berfungsi untuk mengambil tepung dari produk yang sulit diayak, yaitu berasal dari brine finisher. Kemudian ada hammer mill, berfungsi untuk menghancurkan impurities yang keluar dari separator indented. Kemudian ada revolter shifter. Di sini revolter shifter berperan sebagai pengaman terakhir sebelum tepung menuju flour. Terus kemudian ada entollator, berfungsi untuk mematikan telur kutu yang terdapat dalam tepung. Kemudian ada mesin carousel, digunakan untuk mengemas terigu dengan kapasitas 25 kg. Kemudian ada timbangan, berfungsi untuk mengetahui jumlah biji gandum atau tepung yang dihasilkan dan sebagai kontrol untuk mencocokkan jumlah biji gandum awal sampai akhir proses atau pada tahap-tahap tertentu. Kemudian pengolahan byproduct. Di sini alat-alatnya yaitu pellet press machine yang merupakan alat yang berfungsi sebagai pembuat pelet. Kemudian ada boiler yang berfungsi sebagai penghasil uap panas yang diperlukan untuk pembentukan pelet. Kemudian ada burner yang merupakan sistem bahan bakar pada boiler yang menghasilkan panas untuk memanaskan air. Kemudian ada cooling unit atau granivigor, dan kemudian alat penyimpanan biji gandum dan pelet. Ada wet silo yang merupakan tempat penyimpanan biji gandum. Ada metal bin, berfungsi untuk pengontrolan dan pembersihan, dan kemudian ada hopper yang berfungsi untuk pengontrolan dan pembersihan. Kemudian ada raw wet bin untuk menyimpan satu jenis biji gandum, tempering bin sebagai penampung biji gandum, dan flour silo sebagai tempat menampung tepung terigu, dan kemudian ada pellet silo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pelet sebelum diekspor ke luar negeri. Nah, dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus ini, yang pertama yaitu PT ISM Tbk Bogasari Flour Mill Surabaya melakukan proses produksi terigu dengan menggunakan sistem mekanisasi industri, memakai mesin-mesin yang bekerja secara otomatis dan kontinu, kecuali bagian pengemasan dan penggudangan yang masih membutuhkan bantuan tenaga manusia. Dan yang kedua, proses produksi dari biji gandum menjadi tepung terigu pada PT ISM Tbk Bogasari Flour Mills Surabaya meliputi tahap penerimaan atau unloading dan penyimpanan bahan baku biji gandum, pembersihan biji gandum, penambahan air, penggilingan, dan pengemasan. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.